ada yang lebih sial dari orang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan membuat orang tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lucuan saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang lain tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu dipidana, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipidana hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Ya, tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang lalu berbondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Katanya, "Hei, dasar kafir, turun kamu!" Begitu orang kampung berteriak, marah, berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Coba kalian pikir, saya azan jam 4 pagi di masjid, tapi tak ada satupun kalian yang datang. Begitu saya azan jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang datang? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gak mau mengkafir-kafirkan orang lain? Hanya karena berbeda menjadi musuhan.
Jadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat. Biar aku saja. Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Saya kan sudah katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya yang begitu keren dan parlende. Kini saya berpenampilan bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada acara kampanye partai. Menurut saya sih penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali tak lucu. Saya hanya menjentikkan jari seperti ini. Hanya seperti ini. Semua tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Iya, hanya seperti itu. Semua tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam. Semua makin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa tolol saat itu. Lalu, pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuja-muja saya. Katanya, saya ini sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan karena lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan jadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar. Yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan tetap menyukaimu. Dan kamu punya bakat besar untuk seperti itu.
orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada sama pil-KB. Tapi ada yang bilang kalau pil-KB nggak boleh coba-coba buat anak. Tapi kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya sekarang ini banyak anak para pemimpin, pejabat coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, jangankan ijazah, kebenaran saja bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah sebabnya kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kami, hidup pemimpin kami, hidup pemimpin kami, panjang umur pemimpin kami, hidup pemimpin kami. Betapa sialnya hidup saya. Dulu jadi badut, jadi pemimpin pun saya tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat mereka terhibur. Sungguh, saya ini memang badut yang sial. Percayalah, jadi badut itu berat. Biarkan para pemimpin saja. Hidup pemimpin kita,